Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan ngebahas tentang masalah perang yang terjadi di Timur Tengah antara Iran melawan Israel. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah bahas soal Iran, karakteristik Iran yang solid, berani, dan juga memanfaatkan geografisnya di tengah perang begitu. Kalau sekarang kita bicara soal Amerika Serikat dan juga Israel, Pak Nasir. Bagaimana kemudian Anda melihat karakteristik dan juga kekuatan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat Israel dalam perang kali ini? Amerika Serikat itu sebuah negara yang sangat kuat. Persenjataannya hebat dan Harus orang-orangnya diakui hebat. gitu ya. Kenapa saya tahu? Karena saya pernah sekolah sama orang-orang yang menciptakan strategi perang. Seperti Profesor Samuel Huntington di Harvard University ya. Dan saya pernah tinggal di Washington DC juga cukup lama. Berbicara dengan orang-orang Amerika Serikat dari bidang pertahanan. Pernah mengunjungi silos-silos tempat nuklir, tempat pangkalan-pangkalan perangnya mereka gitu. Dalam pekerjaan saya sebagai jurnalis waktu itu. Salah satu kekuatan mereka yaitu kepandaian untuk menggunakan teknologi. Pada Sangat waktu maju orang gitu ya. bingung sesudah sebelum perang dunia II habis, Amerika Serikat menciptakan sebuah bom atom. Kayak bom nuklir. Bom atom itu dipakai di Nagasaki dan Hiroshima yang membuat orang Jepang yang sangat perkasa juga pada waktu itu kan, setiaannya pada kaisar kan luar biasa, pada agama juga. Dan hanya karena bom atom itu yang membunuh puluh jutaan orang itu, maka Jepang runtuh. Jadi Amerika itu kalau Gitu. Jadi yang dibom itu yang perang di Hiroshima dan Nagasaki ya, bom yang jatuhkan itu adalah pusat ini ekonominya gitu. Jadi bukan pusat pemerintahannya. Jadi yang dibom itu bukan bagian kekaisarannya. Karena kalau misalnya kekaisarannya yang dibom gitu kan, kalau dulu tuh di Jepang ya namanya kaisar itu dianggapnya dewa gitu. Kalau bayangin kok dewa kalian gitu ya dibom gitu, itu bukannya menyelesaikan masalah tapi malah membuat orang-orang Jepang mungkin tidak akan menyerah dari perang tersebut. Tapi kalau misalnya yang dibom itu tadi ya pusat-pusat kayak ekonominya gitu ya, pusat industrinya, itu mereka akan apa ya, mengalami kecacatan dalam negerinya. Jadi dibuat apa ya, anggota geraknya yang bisa bergerak secara normal itu dirusak dulu gitu, sehingga memudahkan kekaisaran itu untuk menyerah gitu. Kalau kepalanya masih ada dan mereka udah dibuat nggak bisa gerak lagi, ya akhirnya pilihan satu-satunya adalah menyerahkan diri gitu. Jadi kan itu salah satu taktik di Amerika. Tapi dari taktik tersebut itu mengorbankan puluhan ribu gitu ya. Mungkin hampir ratusan ribu lah, sampai yang luka-luka mungkin ya, ditambah dengan dari bom atom itu ya sivil yang jadi korban adalah warga sipilnya gitu ya. Jadi siviliannya yang bakal jadi korban. Jadi mereka yang nggak berperang gitu tapi harus merasakan dampak dari bom atom tersebut. Ya kasihan banget ya. dia gunakan aja salah satu senjata nuklirnya dia yang paling lemah. Dengan pesawat B-2-nya yang terbang dari Oklahoma 14 jam ke sana, dijatuhkan aja. Tapi kalau itu yang dijatuhkan, yang rusak bukan hanya Iran. Karena radiasi, panasnya yang lahir, the hell, neraka yang dari tes-tes bila bom nuklir dijatuhkan itu, Israel pun akan hancur semuanya. Ini dilemanya kekuatan yang luar biasa, tapi nggak bisa menggunakannya, gitu kan. Akhirnya Amerika menggunakan misil ya, peluru kendalinya, bom-bomnya yang konvensional gitu kan. Tapi yang konvensional ini kalau kita lihat meskipun setiap hari digunakan, belum bisa menjatuhkan Iran. Itu dia persoalannya kan di situ. Ya. Kenapa Iran di sini? Padahal Amerika sudah menggunakan terutama Donald Trump sebagai presiden, sebuah siasat yang nggak digunakan orang, nggak kepikiran sama orang, bahwa dia memerintahkan kepada angkatan perangnya, komandan angkatan perangnya, bahwa perang terhadap Iran itu adalah
perang agama untuk melawan Armageddon, gitu kan, kiamat yang diakibatkan oleh orang-orang fanatik katanya di Iran, kan. Sehingga Anda lihat sendiri di TV Anda kan gambaran yang para pendeta di belakangnya berdoa buat dia segala macam. Itu kan nggak pernah kebayang bahwa soal agama di negeri yang sebetulnya menganggap dirinya sekuler itu digunakan. Jadi apa bedanya nanti Amerika Serikat dengan negara-negara lain yang menggunakan agama juga gitu kan? Di Irlandia misalnya menggunakan orang agama Katolik ya waktu melawan Inggris gitu kan? Ketika ada perang di Irlandia Utara gitu ya, yang saya pernah ke sana juga meliputnya. Gitu ya. Jadi untuk melaksanakan suatu perang itu sangat tidak mudah gitu ya, apalagi untuk mempertahankan yang dinamakan moral gitu. Jadi moral kita itu harus dipertahankan saat melakukan perang. Maka dibutuhkan alasan-alasan untuk memperkuat moral tersebut. Mungkin dengan agama juga bisa menjadi salah satu alasan. Oh, ini untuk kepentingan Tuhan gitu. Jadi berperang demi nama Tuhan itu juga bisa digunakan untuk memperkuat moral tadi. Jadi alasan untuk kita tetap bertahan atau tetap melanjutkan peperangan tadi ya. Padahal mungkin harusnya menjaga kedamaian, karena Tuhan itu tidak ingin manusia itu saling berperang gitu kan. Tapi mungkin gara-gara ya dari banyak kepentingan yang sangat kompleks itu ya, mungkin dari masalah ekonomi, dari masalah politik dan sebagainya gitu ya, yang akhirnya harus menggunakan perang ini untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Padahal kalau misalnya kita tahu bahwa Tuhan itu emang maha pengasih gitu ya, harusnya saling mengasihi, saling menyayangi gitu ya sebagai makhluknya gitu, tapi malah saling menyakiti, saling membunuh dan sebagainya gitu, gara-gara ada mungkin ini ya kesalahpahaman ataupun ketidaksesuaian tujuan gitu. Jadi Iran sama Israel ataupun Amerika itu tidak memiliki kesamaan pemikiran sama si Iran ini gitu, jadi menyebabkan perang yang mengorbankan banyak rakyatnya. Ini yang dengan dia menggunakan faktor agama untuk memotivisir para serdadu. Jadi komandan-komandan itu diminta mengatakan kepada serdadu bahwa ini adalah perang suci, perang atas nama agama. Untungnya Paus yang orang Amerika Serikat mengatakan tidak bisa. Agama tidak boleh membenarkan kematian. Agama itu adalah kedamaian gitu kan, yang menetralisir. Untung sesama orang Amerika juga, jadi akibatnya bisa dinetralisir gitu. Jadi kalau kekuatan militer itu sebut aja radar yang dia jual mahal sekali di semua negara-negara Teluk gitu ya, seperti Qatar, Uni Arab Emirat, pada Israel kayak gitu, itu kan radar yang luar biasa. Tetapi kenapa radar-radar yang luar biasa di harganya ratusan juta dolar sampai miliaran dolar itu tidak berfungsi? Hanya dengan dikalahkan hanya dengan drone Iran yang harganya $20.000, $30.000 kayak gitu kan. Jadi mungkin taktik perangnya gitu ya, karena harganya murah gitu ya, dianggapnya lebih murah dibandingkan misil-misil tadi gitu ya. Jadi sebutnya kayak perang asimetrik lah. Kalau misalnya si Amerika itu memiliki teknologi yang sangat-sangat bagus, sangat maju gitu ya, itu kan harus mahal gitu ya untuk untuk membuat si teknologi tersebut itu. Jadi si Iran tuh menggunakan volume gitu kan, yang kalau misalnya si Amerika tuh menggunakan kualitas, si Iran ini menggunakan kuantitas. Jadi saking banyaknya drone yang dikirimkan, mungkin dari sistem pertahanan di Amerikanya gitu, di Israelnya atau mungkin di negara teluknya, itu akhirnya kewalahan untuk mengantisipasi drone-drone tersebut. Mungkin harusnya kalau misalnya dikirim hanya sedikit gitu ya, mungkin di bawah 100 gitu, itu mungkin masih bisa ketahan semua gitu, gara-gara ya kecanggihan teknologi itu. Tapi kalau misalnya dikirimnya lebih dari 100 sampai ribuan gitu ya, roket-roket yang disediakan mungkin kalah dengan jumlah yang drone yang menyerang tadi gitu. Jadi yaitu perang asimetris. Jadi yang satu menggunakan jumlah yang sangat banyak, yang satu menggunakan kualitas yang sangat canggih gitu, sangat-sangat maju sekali gitu. Jadi yang maju ini mungkin kewalahan gara-gara untuk mengatasi ribuan drone yang dikirimkan itu tidak mampu untuk mengatasi drone-drone tadi gitu, akhirnya gara-gara ya sistemnya yang kewalahan. Di dalam sebuah teknologi, artinya Iran sebagai negara peradaban itu memahami bahwa
teknologi yang tinggi itu ada titik kelemahannya dan ini dipelajari sehingga Ini yang Amerika dimanfaatkan. begitu ya? dimanfaatkan sehingga Amerika yang berhasil menangkap sebuah drone Iran menirunya kan. Lalu drone kamikaze-nya dia ya dan mencoba membuat yang sama dengan Iran. Iya, Tapi nggak kalau nggak salah nama drone yang ditiru itu namanya Lukas ya kalau nggak salah. Jadi Amerika juga meniru drone mirip dengan yang Shahid ini. Itu namanya jadi ya Lukas kalau nggak salah. Itu kalau mau kalian cari itu ada juga, mungkin harganya mungkin lebih mahal sedikit tapi perlengkapannya sudah diperbaiki juga gitu. Jadi ditiru mungkin modelnya gitu. Tapi bagian isinya itu ada yang diperbaiki sehingga kualitas dari drone Lukas mungkin lebih canggih dan lebih bagus dari drone Shahid buatan Iran. Ya. karena dia pakai tapi nggak efektif kayak gitu. Bayangin apa aja, apalagi perang ini Amerika mengakui menggunakan AI. Jadi dengan AI itu udah pembunuhan Ayatollah Khamenei itu kan dengan bantuan AI kan, dengan pola hidup, pola kerjanya Ayatollah Khamenei itu dilihat apa yang dia kerjakan setiap hari, setiap minggu, dan kapan dia keluar rumah, kapan dia keluar dari bunker kayak gitu kan. Dan pada saat itulah AI yang memberi informasi sehingga mereka secara presisi bisa menjatuhkan bom yang membuat para pemimpin Iran itu gugur ya waktu itu. Sebenarnya kayak ini lebih ke arah ke ini ya, kemajuan dari intelijensinya. Mungkin orang-orang dari itu, tim-tim intelijennya tuh udah masuk ke bagian Irannya. Jadi udah menyusupi ke bagian yang tertinggi dari di Iran gitu. Jadi mungkin ada informan-informan dari Irannya gitu ya, yang sudah menyusup tadi itu memberikan informasi. Wah ini supreme leadernya sedang berkumpul dengan orang-orang yang sangat penting. Jadi ketika waktu berkumpul sedang rapat mungkin ya di satu tempat gitu. Nah itulah target yang sangat empuk sekali untuk dimusnahkan secara bersamaan. Kalau misalnya roket dikirim satu-satu kan mahal tuh. Satu roket tuh mungkin bisa ratusan ribu dolar, mungkin jutaan gitu ya. Itu karena mahalnya itu mungkin ditunggu dulu tuh momen yang tepat untuk mengirimkan roket yang sangat presisi tadi di saat mungkin orang itu sedang berkumpul gitu. Jadi supreme leadernya kena gitu ya, pemimpin-pemimpin tertinggi pada kena gitu di satu roket tadi gitu. Jadi informasi yang dipunyai oleh Amerika ataupun Israel tuh sangat lengkap sekali sehingga ketika supreme leader berkumpul ya bersama dengan pimpinan tertingginya itu akhirnya bisa dimusnahkan secara bersamaan gitu. Jadi ketika para pemimpin tertinggi itu udah dimusnahkan, dieliminasi ya namanya itu mungkin kepemimpinan di Iran itu bisa menjadi kacau gitu ya. Itu harapan dari Amerika Serikat dan Israel gitu ketika mereka mengeliminasi pemimpin ataupun para petinggi-petinggi di Iran. Soal itu juga Pak Nasir, soal intelijen dan juga AI tadi, penggunaan AI tadi. Yang terbaru memang kita dapatkan informasi bahwa pemimpin tertinggi Iran yang baru Mojtaba Khamenei ini juga sempat mendapatkan serangan dan mengalami luka-luka. Nah menurut Anda ini apakah memang ada intelijen yang bocor kah? Atau sebetulnya ada sesuatu hal lain yang tidak bisa diprediksi oleh Iran sehingga ini terjadi di pemimpin tertinggi yang baru termasuk juga dengan Ayatollah Khamenei yang terakhir? Sebetulnya Mossad itu dan CIA ya sebetulnya ya, dua intelijen itu kan yang satu dimiliki Amerika Serikat, CIA, Mossad memiliki Amerika itu sangat aktif bekerjanya di Iran. Dan mereka itu mengumpulkan data Israel itu sejak 47 tahun. Sejak Iran itu menjadi sebuah Republik Islam Iran, dan yang mengatakan sebagai Republik Islam Iran itu salah satu tugasnya adalah melindungi orang Palestina. Dan karena itu menganggap bahwa Israel itu adalah musuh dari Iran kan. Jadi itu yang disebut Netanyahu. Dia sudah menunggu 40 tahun serangan ini baru terjadi. Yang dimaksud adalah bahwa Israel itu nggak mau loh dimusuhin gitu ya. Tapi Anda ini gini sini, Vena. Sampai dengan 10-an tahun yang lalu ya, paspor Republik Indonesia yang hijau itu ya, nggak boleh ada cap kalau mau ke Israel itu. Orang kalau mau ke Yerusalem, itu harus pergi ke Jordania dulu. Dan paspornya itu dicap di sebuah kertas yang nggak nempel di situ. Jadi nggak tahu kita, nggak ada bukti bahwa kita pernah ke sana kayak gitu. Bahkan pemerintah RI juga dulu dan banyak negara juga sangat keras terhadap Israel. Cuma dunia berubah.
persoalannya gini kan, seandainya ya Iran sekarang itu berubah tidak lagi menjadikan Israel sebagai musuh ya, apakah Israel akan lebih tenang? Belum tentu juga. Karena Israel mempunyai sebuah ambisi, yang bisa tentara Israelnya kuat, wajib militernya juga kuat. Tapi kan senjatanya itu kan impor semua, ada sedikit yang dia bikin. Umumnya impornya itu dari negara-negara NATO, dari Amerika Serikat. Jadi, dan senjata-senjata terbaru Amerika Serikat itu dicobanya di Palestina, digunakan. Dan Israel menjadi tempat percobaan. Israel menjadi ekonominya menjadi sangat tinggi dalam satu dekade terakhir itu karena industri high-tech-nya dia berbasis defense yang nggak bisa diragukan lagi menjadi kekuatan utamanya Israel sekarang ini. Oke, kita ingin bahas selanjutnya Pak Nasir soal sikap dari negara-negara Arab dengan konflik antara Israel, Amerika Serikat dan juga Iran ini, termasuk juga dengan posisi serta langkah apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia untuk merespon peran ini. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, kami kembali untuk Anda. Jadi kayak perang yang terjadi di Timur Tengah ya, Iran melawan Israel itu sebenarnya perang yang apa ya, tidak seimbang lah. Jadi apa ya, yang dikirimkan kan tadi drone-drone itu ya murah. Jadi Iran tuh memiliki apa ya, keuntungan di sana. Ketika drone-nya itu tuh tidak mengenai target dan bisa diintercept sama roket-roket yang telah dikirimkan sebagai pertahanan, itu Iran untung karena satu drone dibandingkan dengan satu roket yang dikirimkan untuk mengantisipasi drone tadi, itu harganya udah nggak seimbang. Jadi semakin banyak yang dikeluarkan untuk mempertahankan suatu tempat tersebut, ya itu semakin rugi negara Israel ataupun negara Amerika yang punya investasi di Arab itu ataupun di negara Teluk ya. Itu keuntungan yang pertama ketika drone-nya itu tidak mengenai sasaran. Tapi Iran juga memiliki keuntungan ketika drone tadi itu berhasil menembus pertahanan dan mengenai sasaran. Jadi targetnya hancur, posisi yang strategis mungkin apa yang penting yang strategik itu sangat apa ya, bisa dihancurkan. Jadi itu keuntungan yang kedua. Jadi apa ya, ruginya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang dikeluarkan Israel sama Amerika Serikat. Karena ya tadi kalau berhasil mengintercept roket yang dikeluarkan gitu itu sangat mahal. Kalaupun gagal mengintercept gitu ya, dia dapat dua keuntungan. Roketnya gagal apa ya, mengintercept, udah keluar biaya, terus target yang harusnya dilindungi itu hancur juga. Jadi itu keuntungan kedua gitu ketika drone tadi itu tidak mampu diintercept sama roket-roket pertahanan yang ada ataupun yang disediakan sama Amerika Serikat ataupun Israel gitu ya. Jadi itu perang asimetrik, perang yang tidak seimbang. Yang satu menggunakan kualitas seperti kemajuan teknologi, mahalnya barang-barang yang digunakan, equipmentnya itu ya. Yang satu menggunakan ya, Iran itu menggunakan ini kuantitas atau jumlah yang sangat banyak sehingga teknologi yang bagus tersebut itu tidak mampu mengatasi jumlah yang sangat banyak gitu. Yang dikirimkan drone-nya itu gak ratusan lagi, itu sampai ribuan gitu. Bayangkan ribuan harga yang murah dibandingkan dengan mungkin ribuan misil yang sangat mahal gitu. Jadi semakin lama perang yang terjadi, maka akan semakin berat juga gitu ya biaya yang harus ditanggung oleh negara-negara yang ini berperang di Timur Tengah tersebut, khususnya tadi Amerika Serikat dan Israel, karena ya tadi biaya untuk menciptakan teknologinya gitu ya, barang-barang tadi sama setiap kali digunakan itu biayanya sangat-sangat besar gitu jika dibandingkan dengan drone yang dikeluarkan sama Iran. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insyaallah.